اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pada kajian kita yang terdahulu, khususnya pada tema ke-25, ketika kita membahas tentang makna umum dari al-ayat, dikatakan bahwa tanda atau al-ayat merupakan representasi daripada realitas. Jadi untuk mencari makna atau realitas yang ditunjukkan oleh tanda atau ayat ini diperlukan interpretasi atau penjelasan. Nah, mungkin kita minta penjelasan lebih lanjut daripada Pak Iswan. Apa itu interpretasi? Bagaimana itu interpretasi terhadap tanda ini, ayat ini? Terima kasih, Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada tema ke-27 ini. Kita apa yang sesuai yang ditanyakan tadi oleh Pak Jul seputar pengetahuan kita atau apa saja yang dimaksud dengan interpretasi daripada ayat. Nah, kemarin seperti yang tadi Pak Jul katakan pada tema 25 itu kita sudah membahas bahwa ayat atau tanda yang dalam kehadirannya ini kemarin sudah kita jelaskan terdiri dari dua bentuk. Bisa dia secara langsung, jelas, nyata, sebagaimana yang disebut di dalam kemarin itu surah As-Saffat 102. Ada juga yang tidak langsung. Yang tidak langsung dia bersifat simbolik, Nah, ini contoh yang kita berikan kemarin pada surah Yusuf ayat 4. Nah, contoh-contoh di surah yang saya sebutkan tadi itu adalah tanda-tanda yang ada di dalam subjektivitas manusia. Yusuf mengalami mimpi. Nah, seperti Ibrahim juga alaihissalam mengalami mimpi. Nah, ini tanda-tanda dalam subjektivitas manusia. Nah, di dalam Al-Quran juga langsung dan tidak langsung secara simbolik ini dikenal bukan disebut Allah juga gitu. Disebut Allah sebagai ayat yang namanya muhkamat, yang jelas, ada yang mutasyabihat. Nah, ini disebut Allah juga di dalam surat Ali Imran ayat 7 itu dikatakan wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi Allah menurunkan ayat, ada yang muhkamat, yang lainnya juga Allah katakan mutasyabihat. Nah, ini di dalam Al-Qur'an. Nah, demikian juga di dalam alam semesta. Nah, alam semesta ini tanda-tanda pada alam semesta ini bisa juga kita mengalami langsung jelas atau nyata. Misalnya api langsung kita pegang panas, es misalnya dingin. Nah, ada juga yang tidak langsung dalam bentuk-bentuk simbolik, dalam bentuk gejala-gejala, misalnya fenomena, ada fenomena angin, gunung meletus dan gempa. Nah, ini fenomena gerhana misalnya. Ini fenomena yang perlu kita amati karena hal-hal ini bersifat simbolik. Nah, terus dari ketiga jenis ini, jadi tanda ini ada yang dalam subjektivitas manusia, ada juga dalam bentuk teks yang disampaikan Allah dalam bentuk wahyu, demikian juga terhadap alam semesta. Nah, bagaimana menyikapi ini gitu?
Nah, kalau tanda-tanda yang jelas, yang langsung itu tanda-tanda ini memerlukan pengetahuan atau hal-hal pengetahuan yang bersifat teknis, misalnya yang bersifat teknis. Nah, sedangkan tanda-tanda yang tidak langsung, yang perlu penjabaran secara ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, ini tidak langsung, ini memerlukan ilmu-ilmu pengetahuan yang katakanlah yang lebih bersifat akademis lah. Jadi kalau begitu, dengan perkataan lain bahwa baik tanda subjektif yang ada di dalam diri manusia, kita mengalami pengalaman-pengalaman spiritual, mimpi, segala macam itu, maupun tanda-tanda objektif, tanda-tanda objektif seperti pada alam semesta, atau tanda-tanda ayat teks Al-Quran yang ada itu. Nah, ini memerlukan suatu interpretasi, artinya memerlukan satu penjelasan, memerlukan bayan, bagaimana menjelaskan gejala-gejala, tanda-tanda, sehingga kita tahu maknanya untuk mencari realitas di dalam tanda-tanda itu. Nah, disinilah diperlukan ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan praktis maupun ilmu pengetahuan akademis. Contohnya saja, misalnya kita sebagai muslim, kita yakin dan misalnya kita harus tunduk pada rukun Islam dan rukun iman. Nah, kalau kita lihat rukun Islam ini, ya, kita harus mengucapkan syahadat, kita harus sholat, kita harus puasa, kita harus bayar zakat, kita harus haji. Nah, untuk menginterpretasikan, menjelaskan ini kan perlu pengetahuan-pengetahuan praktis. Bagaimana melaksanakan puasa itu, syaratnya apa, rukunnya apa, demikian juga zakat, haji, ada syarat-syarat praktis yang harus kita penuhi. Gitu. Nah, berbeda dengan rukun iman. Rukun iman kita wajib percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kitab, dan hari kiamat, qada dan qadar, tentang aturan-aturan alam semesta. Nah, ini memerlukan interpretasi yang memerlukan ilmu-ilmu pengetahuan akademis. Demikian juga pada alam, fenomena-fenomena alam ini ada yang praktis, ada yang bersifat akademis. Jadi pada dasarnya semua tanda apapun itu kita memerlukan interpretasi agar kita paham bagaimana melaksanakannya, memikirkannya, atau menilai fenomena itu. Jadi kalau begitu interpretasi kan dilakukan manusia. Ya, berarti melalui pikiran. Berarti bisa keliru atau salah. Ya, bisa juga. Ya, jadi bagaimana menjelaskan ini? Gitu. Nah, pada tema 25 kemarin kan secara umum kita sudah mengatakan bahwa yang seperti tadi Pak Jul jelaskan, tanda ini adalah representasi dari realitas. Jadi tanda atau ayat ini perlu interpretasi untuk menemukan atau mencari realitas yang sebenarnya, baik itu realitas wujud maupun realitas makna yang ada di dalam tanda itu. Gitu. Nah, realitas makna inilah yang terdapat di dalam tanda-tanda yang perlu kita interpretasikan. Nah, tadi dikatakan apakah mungkin bisa saja keliru atau salah sama sekali. Nah, ini sangat dimungkinkan. Nah, misalnya kalau kita contohkan di dalam pengalaman subjektivitas manusia. Nah, seseorang mengalami mimpi, diterjemahkan. Nah, ini mungkin keliru. Atau di dalam hal-hal dulu kita misalnya kalau belajar agama sering kita mendengar cerita misalnya pengalaman-pengalaman yang katanya orang yang sudah sampai pada subjektivitas pengalaman spiritualnya hebat itu, kalau sholat Jumat bisa sholat di Mekah. Nah, kita, ini hebat
benar gitu. Tapi kalau kita pikir dengan ilmu fakta, dengan secara fakta dan akademis, kalaulah kita sholat di sini hari Jumat, terus ada teman kita yang mengaku atau guru kita yang mengaku bahwa dia sama-sama sholat juga, tapi di Mekah. Nah ini kan tidak nyambung ini. Ya kan, sholat di sini misalnya jam 12, di Mekah kan baru masih pagi kan, masih jam 8 atau jam 9 gitu kan. Nah, jadi dia yang dialaminya dia sholat di mana ini? Nah, ini yang bisa terjadi kesalahan di dalam subjektivitas. Begitu juga di dalam teks-teks wahyu atau ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nah ini bisa salah juga, keliru kita di dalam interpretasi penafsirannya begitu. Nah kesalahan-kesalahan ini bisa kesalahan-kesalahan kekeliruan atau bahkan kesalahan yang fatal sama sekali gitu. Nah, misalnya contohnya Allah sudah jelas mengatakan bahwa ketika makhluk hidup itu meninggal, yang keluar wafat manusia, yang keluar dari badan kita adalah nafs. Nah, tapi banyak sampai hari ini, bahkan mungkin kita sendiri masih benar apa enggak ini nafs. Kan selama ini kita ketahui bahwa yang keluar itu roh. Nah, roh lah yang nanti ditanya segala macam. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Nah, misalnya di dalam teks Al-Quran musibah, ada yang mengatakan musibah itu datang dari Allah dengan mengutip ayat At-Takhabun ayat 11 misalnya. Nah, di persepsi kita itu dibentuk, padahal di ayat lain Allah mengatakan di surah Asy-Syu'ara misalnya ayat 30, itu musibah yang terjadi karena tangan kamu sendiri. Nah, ini seolah-olah kalau kita interpretasi secara terpisah, ini kan bertentangan kan. Nah, makanya perlu interpretasi secara yang kalau saya istilahkan itu komprehensif, logis, rasional. Nah, ini yang kita perlukan. Demikian juga misalnya gejala alam. Sederhananya saja misalnya ada Pak Jul melihat ada puncak pohon bergoyang. Nah, interpretasi Pak Jul pasti ada angin gitu. Nah, ini kan interpretasi, tapi bisa saja ada yang goyang dari bawah gitu kan, atau tali layangan nyangkut. Nah, untuk itu kan perlu interpretasi, perlu pembuktian, perlu bukti-bukti nyata sehingga interpretasi kita itu yakin. Nah, ini perlunya interpretasi daripada ayat-ayat. Nah, dari apa yang kita sampaikan tadi, dari sinilah muncul ilmu interpretasi di dalam Islam yang kita kenal. Ada dua. Yang pertama yang kita kenal dengan tafsir, yang kedua yang kita kenal dengan takwil. Nah, jadi ada dua ilmu interpretasi ini, kita kenal dengan tafsir dan kita kenal dengan takwil. Nah, nanti masalah tafsir dan takwil ini akan kita bahas pada tema 28 selanjutnya. Saya kira hanya itu Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iswan. Sahabat pemirsa yang budiman, demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan tentang interpretasi terhadap mencari makna atau realitas. Untuk itu kita akhiri kajian ini. Sampai ketemu pada kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.